Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu M. Habibillah Azukruf bersama dengan Deva Kristi Mayreska, Mardiaha, Rabiah Aldawiyah, Revi Ruzalia Wayuni, dan Tri Utami. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang makalah sejarah politik yang bertemakan sistem politik konvensional di Indonesia, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Deva. Kepada Deva dipersilakan pada waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik konvensional. Yang pertama yaitu partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Sedangkan partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahap kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Baiklah, itu tadi pengertian politik konvensional. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Deva. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk dan ciri-ciri politik konvensional, yang mana materi ini akan disampaikan oleh Revi. Kepada Revi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tabel bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Yang konvensional, yang pertama, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Kedua, kegiatan kampanye. Ketiga, pemberian suara atau voting. Keempat, komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif. Kelima, diskusi politik. Non-konvensional pertama, pengajuan petisi. Kedua, berdemonstrasi. Ketiga, konfrontasi. Keempat, mogok. Selanjutnya, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia, perang gerilya, dan revolusi. Ciri-ciri sistem politik. Ciri-ciri yang pertama ialah terbuka, yang kedua terdiri dari 2 atau lebih subsistem, yang ketiga saling ketergantungan, yang keempat kemampuan menyelesaikan diri dengan lingkungannya, yang selanjutnya kemampuan untuk mengukur diri sendiri, dan tujuan serta sasaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Revi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mardiah, yaitu tentang contoh kasus model sistem politik di Minangkabau. Kepada Mardiah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Contoh kasus model sistem politik di Minangkabau. Contoh sistem politik di Minangkabau yang bersifat komunal, kolektif, dan sentrifugal. Keputusan utama dalam demokrasi Minangkabau berdasarkan kebenaran dengan istilah kemenakan barajo ke mamak, mamak barajo ke kemanakan, kemanakan barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke kabanan, kebenaran berdiri sendirinya. Artinya demokrasi Minangkabau bukan berorientasi kepada kekuasaan seperti petua adat, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mardiah. Untuk kelanjutan materinya akan disampaikan oleh Tri Utami. Kepada Tri Utami dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh kasus model sistem politik di Minangkabau yang kedua. Secara tradisional, ada 2 sistem politik pemerintahan di Minangkabau, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Sistem politik Koto Piliang itu sendiri didasari oleh aturan ajaran dari Datuk Katumanggungan, sedangkan Bodi Caniago didasari oleh aturan ajaran dari Datuk Parpatiah Nan Sabatang.
Sistem politik Kota Peliang yang aristokratik ini dilambangkan dengan pepatah adatnya, yaitu bajanjang naik, batanggo turun, atau berjenjang naik, bertangga turun, yang dimana artinya kekuasaan itu bersifat tingkat dan wewenang bersifat menegak. Di sisi lain, sistem politik Bodi Caniago dilambangkan dengan pepatahnya, yaitu duduk sama rendah, tagak sama tinggi, atau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, di mana artinya kekuasaan itu bersifat mendatar dan egaliter. Masyarakat Minangkabau sendiri memiliki banyak keunikan di antara berbagai etnik di Nusantara. Dari segi kekerabatan, masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal di tengah-tengah masyarakat Nusantara yang menganut sistem patrilineal. Minangkabau adalah kumpulan etnik terbesar di dunia yang mengikuti sistem matrilineal. Dari segi politik, Minangkabau itu sendiri juga memiliki keunikan di mana nilai-nilai budayanya relatif demokratik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kembali ke moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Tri Utami. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam menjelaskan materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulan presentasi kita pada hari ini akan dijelaskan oleh Rabia Aldawiyah. Kepada Rabia dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, rangkuman dari materi yang kami sampaikan yaitu partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam segala tahapan, baik itu mulai dari pembuatannya sampai dengan pelaksanaan keputusan itu sendiri. Sistem politik pada intinya adalah sistem hubungan antara manusia dalam suatu negara. Sedangkan sistem politik konvensional yaitu berarti sistem politik yang berdasarkan kesepakatan umum. Model sistem politik konvensional merupakan salah satu model partisipasi politik yang sangat menentukan sebuah sistem demokrasi yang stabil. Salah satu contohnya di Indonesia yaitu sistem politik di Minangkabau, yang mana terdapat seorang pemimpin yang digelari Datuk sebagai pemimpin yang berkewajiban melayani rakyatnya. Meskipun Datuk tersebut diistilahkan didahulukan selangkah ditinggikan sarantiang, itu tidak membuat dia dapat berlaku sewenang-wenang. Hal tersebut karena setiap kesepakatan harus dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh setiap warga masyarakat di Minangkabau. Ada istilah di Minangkabau tentang musyawarah mufakat tersebut, yaitu bule aih dek pambulu, bule kato dek mufakai. Hal tersebut mencerminkan bahwasannya masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rabia yang sudah memberikan kesimpulan pada presentasi kita hari ini. Mungkin hanya sekian presentasi dan penjelasan materi yang kami sampaikan pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.